بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi wahtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal ahibbah, أوصيني وإياكم بتقوى الله. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ahibati fillah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang baik ini kita akan menyampaikan salah satu materi pengingat, pembangkit, yakni agar kita mengingat siapa diri kita, kedudukan kita. Nah, kedudukan kita sebagai seorang muslim. Yakni kita akan menyampaikan sebuah materi. Kuntum khairu ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Maka jangan sampai kita merendahkan diri dengan mengikuti manusia-manusia, umat-umat yang direndahkan oleh Allah. Bukankah di antara bentuk tabiat manusia, walaupun ini dari sisi lain terkadang tabiat ini buruk, tidak bagus. Ya, ini seseorang apabila dia mendapatkan ada orang yang derajatnya lebih rendah darinya, maka dia tidak ingin bersama mereka. Dia akan mencari orang-orang yang sederajat dengannya, yang sama tinggi tahtanya. Maka ada satu hal yang perlu kita ingat, yaitu kita sebagai seorang muslim, Allah Azza wa Jalla memuliakan kita. Allah Azza wa Jalla menjadikan kita sebaik-baik umat. Allah Azza wa Jalla menjadikan kita adalah sebaik-baik umat dari sebaik-baik nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, jangan kita merendahkan diri
menghinakan diri dengan mengikuti orang-orang yang dihinakan oleh Allah. Orang-orang yang direndahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara bentuk seorang muslim merendahkan dirinya, menghinakan dirinya, mereka mengikuti perayaan-perayaan hari-hari raya yang dirayakan oleh orang-orang kafir. Nah, mari kita perhatikan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dari zaman ke zaman merupakan tabiat dan kebiasaan manusia, mereka menjadikan hari-hari tertentu di situ mereka berkumpul, bergembira, bermain, ya. Dan ini merupakan kebutuhan manusia dan tabiat dari manusia. Mereka ingin menjadikan ada satu hari, ya, hari-hari tertentu di situ mereka berhari raya. Nah, dan ini adalah merupakan kebutuhan manusia. Karenanya lihatlah jamaah, Allah Azza wa Jalla menjadikan tabiat manusia seperti ini. Mereka ingin ada hari-hari tertentu yang mereka jadikan di situ mereka berkumpul bersama, berbahagia bersama. Karenanya Allah Azza wa Jalla mensyariatkan, memberikan bagi umat ini hari itu. Hari apa? Hari yang di situ mereka merayakan harinya. Hari yang di situ mereka berbahagia dan bergembira. Nah, hal ini lihatlah sebagaimana hadis dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, qadima Rasulullah sallam al-Madinah wa lahum yawman yal'abuna fihima. Faqala ma hadanil yawman? Qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna allaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri. Nah, lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah, beliau SAW mendapatkan orang-orang bermain-main, ya, pada 2 hari tertentu, ya. Qalu, Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, ma hadanil yauman? Ada apakah dengan 2 hari ini? Qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. 2 hari ini di situ dahulu kami bermain, ya, bersenang-senang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad abdalakum bihima. Lihat jamaah, sesungguhnya Allah, lihat, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla abdalakum bihima, menggantikan, ya, 2 hari ini yang di 2 hari ini kalian bersenang-senang, bergembira, ya, Allah telah menggantikannya untuk kalian, ya, khairan, yang lebih baik. Lihat sifat yang Rasulullah SAW sebutkan sini, ya, hari yang dengannya Allah mengganti hari di situ kaum muslimin berbahagia, bergembira, ya, adalah 2 hari yang telah diizinkan oleh Allah di situ kalian bergembira, ya, yaumal adha wa yaumal fitr, hari raya Adha dan hari raya Al-Fitr. Maka perhatikan di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dari manakah datangnya hari ini, hari Id ini, hari raya ini bagi kaum muslimin? Dari Allah. Rasulullah mengabarkan, innallah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, ya, menggantikan untuk kalian, ya, hari raya mereka. Maka di sini hari-hari perayaan orang-orang kafir,
Hari-hari yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani itu dibatalkan oleh Allah Azza wa Jalla, telah dibatalkan oleh syariat Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, kemudian digantikan dengan hari raya Idul Adha dengan hari raya Idul Fitri. Nah, maka ingat jamaah, hendaklah kita bangga dengan hari raya ini yang Rasulullah SAW kabarkan kepada kita, ini dari Allah Azza wa Jalla yang memilihkan untuk kalian. Nah, kemudian lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, inna li kulli qaumin 'idan fahada 'iduna." Lihat, wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum itu memiliki Id. Ini yang kita sampaikan tadi. Dari zaman ke zaman manusia itu punya hari raya, punya hari Id. Ya, dari umat terdahulu mereka punya hari raya, mereka punya Id. Maka Rasulullah mengatakan, "Ya Abu Bakr, inna likulli qaumin 'idan." Sesungguhnya setiap kaum itu memiliki Id, memiliki perayaan. Wa hadza 'iduna. Dan inilah Id kita. Inilah Id kita, yakni hari Idul Adha dan Idul Fitr. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka dua dalil ini adalah dalil yang mengkhususkan umat ini, yang menunjukkan tentang keunggulan dari umat Nabi Muhammad SAW dari umat-umat yang lain. Nah, kenapa jamaah? Karena Allah Azza wa Jalla telah menggantikan untuk kita, memberikan untuk kita hari Id melalui lisan Nabi-Nya Muhammad SAW. Tidakkah kita bangga sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Kita telah diberikan, telah dihususkan oleh Allah melalui lisan Nabi SAW, ini hari Id untuk kalian. Yang memberikan kita hari Id ini, yang menghususkan untuk kita hari Id ini siapa? Allah Jalla Jalaluh. Dan ini adalah merupakan syariat Nabi yang mulia SAW. Maka seharusnya kaum muslimin dia mempertahankan kemuliaannya, izzahnya di sini, sehingga dia tidak mengikuti hari raya yang telah dibatalkan oleh Islam, hari raya perayaan orang-orang kafir, perayaan yang tidak disyariatkan oleh Allah Jalla fi'ula. Maka ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita adalah ummah Muhammadiyah. Kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jangan kita lupa. Kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulia karena kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dan umat itu mulia dengan kemuliaan Nabi yang diutus kepadanya. Allah Azza wa Jalla menjadikan Nabi kita yang mulia sallam asraful anbiya wal mursalin. Allah Azza wa Jalla menjadikan Nabi kita yang mulia sallam adalah Nabi yang paling mulia. Dan kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW itu mengikuti kemuliaan Nabinya. Tidakkah kita bangga? Kita mulia dari mulianya Nabi yang diutus kepada kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, karenanya di sini perlu kita sampaikan tentang keunggulan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kita adalah umat yang unggul, umat yang mulia, umat yang izzah, umat yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, kuntum khairu ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Kalian adalah sebaik-baik umat. Nah, ini jangan kita lupa. Allah Azza wa Jalla menyifatkan
Ya, umat Nabi Muhammad SAW, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Lihat jamaah. Ya. Tazkiyah apalagi yang kita inginkan. Ya. Rekomendasi apalagi yang kita inginkan selain dari rekomendasi dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah Azza wa Jalla memuliakan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, kuntum khairu ummah. Lalu kemudian ada sekelompok dari kaum muslimin, ya, dia memalingkan dirinya, kemudian mengikuti kebiasaan hari-hari yang dirayakan dengan mengikuti, ya, hari-hari yang dirayakan oleh orang-orang kufar, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya. Dan dia sekarang menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Lalu dia berpaling. Tidakkah kita sadar bahwasanya ketika kita sudah ditempatkan di tempat yang mulia, kemudian Anda turun dari tempat yang mulia ini, kemudian menceburkan diri ke tempat kotoran. Nah, karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan orang-orang musyrikun itu apa? Najasun. Mereka kotor. Adapun orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang mulia. Maka orang mulia dia tidak mau mendekat, ya, dengan orang-orang yang kotor. Nah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat. Ya. Ta'muruna bil ma'ruf. Ya, kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan kemungkaran, wa tu'minuna billah. Nah, ini ayat yang menunjukkan tentang keunggulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lihat juga dalil yang menunjukkan tentang keunggulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam hadis dari Muawiyah ibn Haidah, qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, antum tufuna 70 ummah, antum khairuha wa antum akram 'ala Allah. Lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, hadis ini disebutkan oleh Ibnu Asakir dengan sanad yang sahih. Belum mengatakan hadis ini sanadnya sahih. Nah, perhatikan. Rasulullah SAW bersabda, antum tufuna 70 ummah, antum khairuha wa antum akramu 'ala Allah. Kalian, ya, telah menyempurnakan 70 umat. Kalian telah menyempurnakan 70 umat. Para ulama menyebutkan maksud daripada hadis ini bahwasanya, ya, kita adalah penyempurna dari umat-umat terdahulu, ya, dan dengan jumlah 70 ummah. Akan tetapi adat ini tidak menunjukkan batas jumlah umat, tapi ini menunjukkan lit takthir, menunjukkan banyaknya jumlah umat ini. Maka Rasulullah SAW mengabarkan, antum tufuna 70 ummah, kalian menyempurnakan 70 umat, antum khairuha, kalian adalah umat-umat yang paling baiknya. Kalian adalah umat yang paling baiknya. Lihat jamaah. Rasulullah SAW mengatakan kita ini adalah umat yang paling baik. Nah, wa antum akram 'ala Allah, dan kalian adalah orang yang umat yang paling mulia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian hadis berikutnya yang menunjukkan tentang keunggulan umat ini, ya, bahwasanya umat ini adalah umat yang paling mulia. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dari sahabat yang mulia Buraidah ibn Husayb al-Aslami, Rasulullah SAW bersabda, ahlul jannah isruna wa mi'atu saffin.
ahlul jannah isruna wa mi'atu saffin. Penduduk surga itu ya ada 120 shaf. 120 shaf. Thamanuna minha min hadhil ummah wa arba'una min sairil umam. 80 shafnya itu dari umat ini dan 40 shafnya dari umat-umat yang lain. Lihat jamaah. Ini menunjukkan tentang bagaimana unggulnya dan mulianya, izzahnya umat ini, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Nah, jadi ketika Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya ahlul jannah penduduk surga itu 120 shaf, 80 shafnya adalah dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bukankah ini menunjukkan kita izzah? Bukankah ini menunjukkan kita adalah sebaik-baik umat? Sebaik-baik manusia yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini kemudian mengajarkan kepada kita, jangan sampai kita ya melirik sedikit pun kepada kebiasaan orang-orang non-muslim. Kebiasaan orang-orang kafir, orang Yahudi dan Nasrani, kemudian kita latah mengikuti hari raya mereka, hari raya kekufuran. Ya, mereka merayakan hari Natal. Lalu ada di antara kaum muslimin yang ikut-ikutan mengatakan selamat dan seterusnya. Ya, ini sesungguhnya menghinakan, merendahkan ya diri Anda wahai kaum muslimin yang telah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kembalilah. Ingatlah bahwasanya kita adalah umat yang dimuliakan oleh Allah. Sungguh dengan Anda mengatakan selamat kepada hari raya orang-orang kafir, apalagi mereka yang meyakini bahwasanya ya Nabi Isa itu adalah anak Allah. Ya. Maka sungguh ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin dan kemudian nanti kita dapatkan bagaimana perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Mereka, Anda akan mengatakan selamat. Ya. Selamat dengan kelahiran anak Allah sebagaimana mereka meyakininya demikian. Nah, karenanya perhatikan jamaah hadis berikutnya. Bagaimana Allah Azza wa Jalla, Nabi kita yang Muhammad mengabarkan kepada kita tentang keunggulan umat ini, mulianya umat ini. Rasulullah SAW bersabda, "Nahnul akhirun al-awwalun yaumal qiyamah. Wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Baida annahum utul kitaba min qablina wa utinahu min ba'dihim. Fakhtalafu fahadana Allah lima ikhtalafu fihi minal haqq. Fahada yawmahum alladhi ikhtalafu fihi hadana Allah lahu. Fal yawma lana wa ghadan al-yahud wa ba'da ghadin an-nasara." Hadis ini muttafaqun alaih, dari sahabat yang mulia Abi Hurairah. Nah, mari kita perhatikan hadis Rasulullah SAW ini beliau bersabda, kami adalah al-akhirun, umat terakhir. Ya, kami ini adalah umat terakhir. Tapi apa? Al-awwaluna yaumal qiyamah. Tapi kami menjadi orang yang pertama nanti pada hari kiamat. Pertama apa? Kami adalah umat yang pertama kali nanti awwalu man yadkhulul jannah. Orang yang pertama kali masuk ke dalam surga. Lihat, kami ini benar adalah umat yang terakhir, tapi kami adalah umat yang pertama kali masuk surga. Ya. Baida annahum utul kitab min qablina wa utinahu min ba'dihim. Ya. Walaupun mereka telah diberikan kepada mereka kitab-kitab sebelum kita, ya, dan kita diberikan kitab yakni Al-Qur'anul Karim setelah mereka.
Maksudnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, umat-umat Nabi dahulu yang beriman kepada nabinya, mereka mukminun, mereka muslimun, mukminun, ya, dan juga akan masuk surga. Tapi kapan mereka masuk surga? Setelah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Tapi bukan yang sekarang, ya. Apabila ada di antara manusia yang sekarang masih menjalankan agama dan syariat nabi-nabi terdahulu, maka itu salah. Tidak, bukan ini maksudnya. Karena sekarang kita berada di zaman syariat Nabi yang mulia Muhammad SAW. Nah, nahnul akhirun al-awwaluna yaumil qiyamah. Kami adalah umat terakhir, tapi kami adalah orang yang pertama kali nanti di hari kiamat yang akan masuk surga. Nah, fakhtalafu fahadanallah limakhtalafu fih. Mereka berselisih dan kita diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla dari apa yang mereka perselisihkan. Fahada yaumuhum. Fahada yaumuhum. Maka ini adalah hari mereka alladzi ikhtalafu fihi. Ya. Maka pada hari ini ya adalah hari yang mereka berselisih di dalamnya. Hadanallahu lahu. Yang di hari ini Allah Azza wa Jalla memberikan kita hidayah. Qala yaumul jum'ah, yakni hari Jumat. Maka pada hari Jumat ini adalah hari yang Allah Azza wa Jalla memberikan kita hidayah. Ya. Wa ghadan, yakni setelah hari Jumat apa? Wa ghadan, setelah hari Jumat apa? Yaumus Sabt. Ya, yaumus Sabt. Nah, wa ghadan al-yahud. Dan besoknya adalah hari untuk orang Yahudi, ya, mereka memuliakan hari Sabtu. Kemudian wa ba'da ghad, dan setelah dan lusanya, ya, an-nasara, hari Ahad. Hari Ahad yang dimuliakan oleh orang Nasrani. Nah, maka lihat ya ikhwah. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan wa innama hazat hadhil ummah qasbus sabaq ilal khairat bi nabiyha Muhammadin SAW. Sesungguhnya umat ini telah mendapatkan kemuliaan, keutamaan, kebaikan apa dengan siapa? Dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu asrafu khalqillah, sesungguhnya beliau adalah ya asrafu khalqillah, makhluk yang paling mulia. Wa akramur rusul Allah, ya, dan rasul yang paling mulia dari para rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ba'athahu Allahu bi syar'in kamilin azimin. Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Muhammad SAW dengan syariat yang sempurna, syariat yang agung. Lam yu'tahu nabiyyan qablahu. Yang syariat yang disyariatkan untuk Nabi kita yang mulia sallam ini adalah syariat yang belum pernah diberikan kepada para nabi sebelumnya. Wala rasulan minar rusul, juga belum pernah diberikan syariat ini kepada para rasul sebelumnya. Fal amalu ala minhajihi wa sabilihi, maka beramal sesuai dengan manhaj beliau. Maka beramal sesuai dengan jalan beliau sallallahu alaihi wasallam, yaqumul qalil minhu ma la yakumul amal al-kathir min a'mali ghairihim maqamahu. Beramal yang sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ma la yakumul amal al-kathir min a'mali ghairihim, itu kita mendapatkan dari amal yang sedikit. Ya. Amalan yang sedikit, kata Al-Imam Ibnu Katsir, yang dilakukan oleh kaum muslimin yang sesuai dengan syariat Nabinya Muhammad SAW, mereka mendapatkan ya kebaikan yang sangat besar yang tidak didapatkan oleh amalan-amalan yang sangat banyak dilakukan oleh umat-umat yang lainnya. Dan ini benar, sebagaimana banyak dalam hadis tentang dilipat gandakannya amalan-amalan ibadah kita. Ya, contohnya, ya, kita membaca Al-Quran. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, man qara'a harfan minal Quran falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nah,
Kemudian apabila kita berpuasa full ya di bulan Ramadan, kemudian kita ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa kita dihitung seperti kita berpuasa 1 tahun penuh. Ini tidak didapatkan oleh umat-umat terdahulu. Ini adalah merupakan keutamaan ya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, tidaklah manusia, orang-orang yang beriman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang, mereka sampai rela untuk mengikuti hari raya ya orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya, yaitu dengan mereka saling mengirimkan kata selamat, atau mereka mengirimkan kartu-kartu ucapan selamat dengan hari raya mereka. Ya, mereka saling kirimkan, apalagi sekarang di zaman kita ini yang penuh dengan sangat gampang untuk mengirimkan saling kata selamat melalui medsos dan seterusnya. Ya. Kemudian kelemahan sebagian kaum muslimin yang sampai mengikuti mengikuti perayaan hari raya mereka, ya, hari raya yang disebut dengan Idul Milad, hari Natal, kemudian berikutnya mereka merayakan hari tahun baru dan seterusnya, ya, maka perhatikan jamaah. Kemudian sampai ada yang menghadiahkan ya pohon ya Allah musta'an, pohon Natal dan seterusnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, jangan lupa ya, apa yang kita lakukan ini adalah bentuk perendahan bagi diri Anda sendiri ya. Dan jauh sebelumnya jelas ini adalah hukumnya haram. Ya. Jelas ini adalah hukumnya haram. Nah, karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mewanti-wanti para sahabat. Sangat mewanti-wanti kaum muslimin. Jangan sampai mereka terjatuh melakukan satu ibadah yang di situ nanti tercampur dengan ibadah orang Yahudi atau Nasrani. Perhatikan hadis ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, hina nadhara rajulun ayyanhara ibilan bibuwana. Ketika ada seseorang laki-laki, dia bernazar menyembelih onta di suatu tempat namanya Buwana. Ya. Ata an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seseorang yang bernazar ini ingin menyembelih onta di suatu tempat di Buwana. Maka dia datang kepada Nabi yang mulia SAW. Faqala inni nadartu an anhara ibilan bibuana. Wahai Rasulullah SAW, aku telah bernadar untuk menyembelih ibil, onta di suatu tempat namanya Buana. Faqala Nabi SAW. Ini perhatikan. Lihat di sini bagaimana Rasulullah SAW memperingatkan kepada orang ini. Ya. Beliau bertanya kepadanya, hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyah yu'bad? Apakah di tempat itu ya adalah tempat di situ ada wasan, ada patung-patung ya min awsanil jahiliyah, dari patung-patung orang jahiliyah yang disembah? Qalu la. Mereka menjawab tidak ada. Di tempat ini tidak ada wasan atau patung-patung yang di situ disembah, tuhan-tuhannya orang-orang jahiliyah. Qalu la. Qala. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan pertanyaannya. Hal kana fiha 'idun min a'yadihim?
Hal kana fiha 'idun min a'yadihim? Apakah di situ ya adalah tempat mereka merayakan Idnya di antara hari-hari raya mereka? Apakah di situ mereka merayakan hari raya mereka? Lihat pertanyaan, dua pertanyaan ini memberikan pelajaran kepada kita jamaah. Ya. Ketika seorang dia bernadar, Rasulullah bertanya kepadanya, seseorang yang bernadar ini ingin menyembelih ibil di suatu tempat, Rasulullah mengintegrasinya, bertanya kepadanya, apakah di tempat ini dahulu disembah, ya, apakah di situ ada sesembahan orang jahiliyah? Ya, mereka mengatakan tidak ada. Kembali Rasul bertanya, apakah di tempat itu, ya, di situ orang-orang jahiliyah dahulu merayakan hari raya mereka? Lihat, pertanyaan ini menunjukkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, pelajaran larangan sama sekali kita mengikuti perayaan orang-orang jahiliyah, perayaan orang-orang kafir. Nah, ketika mereka menjawab qalu la, tidak, mereka tidak merayakan hari raya mereka di sana, maka barulah Rasulullah SAW mengatakan aufi binadrika, ya, tunaikanlah nadarmu. Fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah. Sesungguhnya tidak ada nazar fi maksiatillah. Lihat kemudian potongan hadis berikut ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Aufi binadrika, tunaikan nazarmu. Ketika Rasulullah SAW telah mendapatkan jawaban dari orang ini, pertama di tempat itu yang di situ dia bernazar ingin menyembelih onta, Rasulullah SAW mendapatkan jawaban di situ tidak dilakukan sesembahan atau tidak ada wathan patung dari patung orang-orang jahiliyah yang mereka sembah di situ, tidak ada. Kemudian Rasulullah SAW mendapatkan jawaban di tempat itu tidak pernah dirayakan, ya, hari raya mereka orang-orang jahiliyah. Maka Rasulullah SAW baru mengatakan aufi binadrika, tunaikan nadarmu. Kemudian lihat potongan hadis berikutnya, fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah. Karena sesungguhnya tidak boleh ditunaikan nazar yang dimana apabila nazar itu bermaksiat kepada Allah. Maksudnya apa jamaah? Sekiranya ada seseorang dia bernazar, ya, kalau sekiranya laki-laki tadi dia bernazar untuk menyembelih onta, ternyata di tempat itu, ya, adalah tempat orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah merayakan hari raya mereka, maka nazarnya tidak boleh ditunaikan. Karena nazarnya itu adalah nazar maksiat kepada Allah. Nah, wala fima la yamliku ibnu Adam. Dan tidak boleh seorang menunaikan nazarnya dengan nazar sesuatu yang tidak dia miliki. Nah, maksudnya misalnya ada seorang bernazar, saya bernazar untuk menyembelih sapi saudara saya, padahal bukan sapinya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita telah dimuliakan oleh Allah. Dan lihatlah bagaimana di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memperingatkan kepada kita, jangan sampai kita mendekati yang namanya perayaan-perayaan orang-orang jahiliyah, perayaan-perayaan orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani. Jagalah akidahmu. Jagalah akidah kita. Nah, kemudian lihatlah asar dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, qala man bana bi biladil musyrikin wa sana'a nairuzahum wa nairuzihim wa mahrajanihim wa sana'a nairuzahum wa mahrajanahum hatta yamut husira ma'ahum yaumal qiyamah. Rahul Baihaqi fis Sunan. Nah, lihat jamaah, siapa yang berada fi biladil musyrikin, di negeri kaum musyrikin, kemudian mereka melakukan, ya, perayaan Nairuz, ya, dan perayaan Mahrajan, yang ini merupakan perayaan-perayaan orang-orang musyrikin al-Majus, ya.
Mereka melakukannya sampai mereka mati di atas, mereka mengikuti ya perayaan-perayaan mereka. Apa kata sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr ibn al-As? Husyira ma'ahum yaumul qiyamah, maka mereka akan dibangkitkan bersama mereka nanti ya di hari kiamat. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, karenanya perlu kita perhatikan bahwasanya pertama di antara bentuk kerusakan agama seseorang atau lemahnya iman seseorang muslim ketika dia ikut-ikutan mengucapkan selamat hari Natal, hari perayaan orang-orang Nasrani, atau mengikuti perayaan orang-orang kafir dengan merayakan hari tahun baru dan seterusnya. Ya. Pertama, mereka telah tasabuh menyerupakan diri dengan sekelompok kaum yang telah dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan mereka adalah aduullah, musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Orang-orang kafir adalah musuh-musuh Allah. La tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Ya. Bukankah Allah Azza wa Jalla, jangan kalian menjadikan ya musuhku dan musuh kalian awliya. Orang-orang yang kalian cintai, orang-orang yang kalian kemudian jadikan pemimpin. Nah, Allah Azza wa Jalla mengatakan mereka itu adalah musuhku dan musuh kalian. Nah, maka bagaimana tergambar pada diri seseorang ya, dia merayakan hari perayaan atau mengatakan selamat kepada musuhnya. Nah, karenanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan ketika seseorang dia mengucapkan selamat ya, selamat hari Natal atau Idul Milad yang ini dirayakan pada tanggal 25 Desember oleh orang-orang Nasrani, maka sungguh ucapan-ucapan mereka ini lebih buruk daripada mereka mengatakan selamat kamu berzina, selamat kamu minum khamr, selamat kamu sudah bisa membunuh. Ya, kenapa? Karena ketika dia mengatakan selamat Natal, itu dia mengatakan selamat kalian telah merayakan hari kelahiran anak Allah. Ya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kemanakah kita dari surah Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, dan ketika seseorang dia telah ikut-ikutan yang mengucapkan selamat kepada perayaan-perayaan orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya, maka di situ ada kesinambungan antara perasaan yang mereka rasakan. Dan ini dicontohkan oleh para ulama. Ya, ketika seseorang dia memakai baju tentara misalnya, ketika seseorang dia memakai baju tentara, maka dia akan merasakan pada dirinya ya ada kesemangatan seperti dia menjadi tentara. Nah, ketika seseorang misalnya dia memakai pakaian yang biasa dipakai oleh ulama di tengah-tengah mereka, dia coba memakainya pakaian ulama ini, maka dia merasakan berwibawa seperti wibawa ulama tersebut. Karenanya di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika seseorang dia memakai pakaian orang-orang perayaan yang dipakai oleh orang-orang Yahudi, atau dia mengikuti ya hari rayanya orang-orang Nasrani dan Yahudi, maka di situ ada keseimbangan atau kesinambungan pada hati mereka
Sehingga di sini mereka telah terjatuh pada apa? Pada keridoan dengan apa yang mereka lakukan. Dan ini yang dilarang. Karenanya perkara ini sangat besar keharamannya. Ya, sangat besar keharamannya. Dan ini disepakati oleh para ulama. Nah, barakallahu fiikum. Kita tutup dengan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya ya fi ahkam, dalam pembahasan tentang ahkam ahli zimmah, yang beliau mengatakan wa amma tahni'ah bi sya'airil kufur al-mukhtassah bihim fa haramun bil ittifaq. Adapun at-tahni'ah, mengucapkan selamat ya bi sya'airil kufur, dengan siar-siarnya orang-orang, siar-siar kekufuran yang khusus bagi orang-orang kufur ya, seperti hari perayaan mereka, hari Natal, kemudian hari yang mereka rayakan hari tahun baru ya. Maka kata beliau faharamun bil ittifaq, maka ucapan selamat ini adalah haram disepakati oleh para ulama. Mislu ayyuhanni'ahum bi a'yadihim wa saumihim, seperti atau contohnya mereka mengucapkan selamat dengan hari perayaan mereka ya, atau hari puasa mereka. Fayaqul, lalu dia mengatakan Eid Mubarak alaik, dia mengucapkan Eid Mubarak alaik, atau tahna'u bihadzal Eid, atau dia mengucapkan selamat kepada mereka dengan hari Idnya. Fahada in salima qailuhu minal kufri, maka ucapan-ucapan mereka ini ya, bila ucapan ini mereka masih selamat dari kekufuran, bahwa minal muharramat, akan tetapi ini adalah dari perkara yang diharamkan. Wa huwa bimanzilati ayyuhanni'ahu bisujudihi lis-salib, maka kedudukan seseorang yang mengatakan selamat ya, hari Natal dengan hari Id mereka, maka kedudukannya sama seperti mereka mengucapkan apa? Selamat dengan sujudnya mereka kepada salib. Bal dzalika a'zamu itsman 'indallah, maka hal ini adalah perkara yang lebih besar dosanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa asaddu maqtan, dan lebih dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla minat tahni'ah bisurbil khamr, dari seseorang dia mengucapkan selamat kepada peminum ya, peminum khamr, wa qatlun nafs, dan selamat kepada orang yang membunuh, wartikabul farjil haram ya, dan selamat kepada orang yang melakukan pemerkosaan dan semisalnya ya. Wa katsirum mimman la qadra lid-din indahu yaqa fi dzalik, dan ini kebanyakan orang-orang yang tidak memiliki kekuatan di dalam agamanya, dia terjatuh pada hal ini ya. Dia terjatuh pada dosa besar ini. Maka jamaah, apa yang ingin disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di sini? Yang ingin disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim bahwasanya sekiranya ada seseorang dia mengucapkan selamat kepada pembunuh ya, mengucapkan selamat kepada orang yang memperkosa wanita, dia mengucapkan selamat kepada orang yang minum minuman yang memabukkan, sungguh itu lebih rendah dosanya daripada orang yang mengatakan selamat kepada orang yang merayakan hari kelahiran Nabi Isa, yang mereka meyakini Nabi Isa itu adalah anak Allah. Karena sesungguhnya kedudukan mereka yang mengatakan ini sama seperti mereka mengatakan selamat Anda bersujud ya kepada salib. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, beliau mengatakan wala yadri qabhu ma fa'al, sungguh mereka kasihan ya, tidak mengetahui buruknya apa yang mereka lakukan. Faman hanna'a 'abdan bi ma'siyatin aw bid'atin faqad ta'arrada li maqtin wa sukhtihi, maka barang siapa yang menyampaikan selamat hanna'a 'abdan ya,
menyampaikan kata-kata selamat kepada seseorang bimaksiyah dengan kemaksiatan yang dilakukan. Dia menyetujuinya, dia senang dengan dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang, atau dia senang dengan bid'ah yang dilakukan oleh seorang, maka ini apa? Faqad ta'arrada li maktillah wa sukhtihi, maka sungguh dia telah mendatangkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, inilah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Dan ingatlah, sesungguhnya kita adalah umat yang mulia. Kita adalah umat yang agung. Kita adalah umat yang mulia dengan mulianya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, ini yang kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.